Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya berharap agar kita semua tetap bersemangat, punya roh yang menyala-nyala untuk mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan membuka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali diperkenankan untuk mendengarkan acara Menerima hari ini. Kami perlu memberi makan rohani kami Tuhan. Bukan cuma makanan jasmani, tapi kami perlu firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah status pendoa syafaat sebagai imam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di situ dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita sebagai imam-imam yang melayani raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, pendoa syafaat itu merupakan jabatan yang mulia dan jabatan yang khusus serta terhormat. Bahkan juga kita selain sebagai pendoa syafaat, kita juga disebut sebagai imam-imam bagi Allah. Tentu kita mengetahui bagaimana sebenarnya tugas imam itu. Tugas imam itu begitu mulia, saudara, karena kita dipanggil untuk melayani Allah yang merupakan Allah yang tidak tertandingi, Allah yang tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Nah, tugas imam ini yang pertama adalah melayani Tuhan. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-6 itu sangat jelas sekali dijelaskan bahwa orang-orang yang melayani Tuhan sebagai imam itu mempersembahkan korban. Bisa berbicara mengenai pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Ibrani 9 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. "Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka." Yaitu kita lihat bahwa imam-imam itu masuk dalam kemah untuk melakukan ibadah mereka, memimpin untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Kemudian yang kedua, tugas imam adalah menjaga hadirat Tuhan. Artinya imam sebagai orang-orang yang menjaga hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. "Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam." Nah, saudara sekalian, tugas para imamlah yang menjaga api itu supaya tidak padam. Api di atas mezbah itu harus tetap menyala. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai seorang imam memang kita
mempunyai tugas untuk melayani Tuhan. Seperti imam-imam perjanjian lama, mereka mempunyai tugas membakar korban-korban persembahan, korban-korban bakaran bagi Tuhan, dan menjaga api mezbah supaya tidak padam. Dan pada zaman perjanjian baru, kita juga diangkat menjadi imam-imam bagi Allah, sebagaimana tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab Wahyu. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bagi Dia atau bagi Yesus Kristus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah tetapkan kami menjadi imam-imam bagi Allah yang melayani Allah. Merupakan suatu kehormatan bagi kami kalau kami diberi kepercayaan untuk diangkat menjadi imam-imam yang melayani Allah. Sebagai imamat rajani, melayani Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.